Tematik kelas 5, subtema 1, muatan IPA dan PI. Muatan IPA, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang siklus air, yang kedua adalah bagan siklus air. Bumi kita ya, yang kita tempati ini 60-70% bumi itu tertutupi air, sehingga luas daratan dengan dengan air itu lebih luas air. Kemudian jumlah air di bumi ini relatif tetap. Ya, jumlahnya tetap, tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, air di bumi ini hanya berubah bentuknya saja melalui siklus air. Jadi tadi jumlahnya tetap, hanya berubah bentuk saja melalui siklus air. Ya, siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi, begitu seterusnya. Selanjutnya bagan siklus air, ya kamu perhatikan ini bagan siklus air, ya bagan perputaran air di bumi ini. Yang pertama, air yang ada di danau, di laut atau di sungai, bahkan di makhluk hidup, ya pepohonan itu mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi. Ya, setelah air menguap, mengalami evaporasi ini terjadi presitipasi atau pengendapan. Ya, maksudnya uap air tadi, ya kemudian mengendap menjadi awan. Awan lama kelamaan setelah suhunya turun akan terjadi kondensasi atau pengembunan, ya atau dengan kata lain menjadi hujan. Nah, air yang turun bersama hujan ini masuk ke sungai dan meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sungai ya mengalir kembali lagi ke laut atau ke danau. Kemudian air yang masuk ke dalam tanah meresap, ya ini keluar atau masuk ke dalam tanah, itu menuju ke danau atau laut melalui tanah. Nah, inilah bagan siklus air, ya. Bagan siklus air dimulai dari evaporasi penguapan, kemudian terjadi presitipasi atau pengendapan, lalu terjadi kondensasi atau pengembunan. Ya, air kembali lagi ke danau, berputar secara terus-menerus, dan inilah yang dinamakan dengan siklus air. Tugas IPA: gambarlah bagan siklus air dan jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Jadi kalian gambar bagan siklus air, kemudian kalian jelaskan bagan tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kita masuk ke muatan BI. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menuliskan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menuliskan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Kalau yang pertama hanya menuliskan peristiwanya, kalau yang kedua menuliskan urutan peristiwanya. Kita urutkan. Kita ingat-ingat lagi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi kenyataan atau fakta. Ya, contohnya tulisan sejarah, biografi, kemudian karya ilmiah. Nah, itu termasuk teks non-fiksi. Ya, bukan karangan, namun benar-benar sesuai kenyataan. Kemudian kalimat yang digunakan dalam teks non-fiksi itu adalah denotatif atau bukan kiasan, ya, jadi langsung bisa dipahami. Pada teks non-fiksi terdapat urutan peristiwa. Langsung kita pelajari contohnya. Ya. Ini ya. Fenomena hujan es. Hujan es merupakan salah satu peristiwa dalam berupa turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit. Dalam siklus air, hujan es termasuk dalam presipitasi. Jika kita mengamati proses terjadinya hujan, maka kita akan mengetahui bahwa hujan berasal dari uap air yang kemudian menjadi awan. Awan yang mengandung uap air tersebut turun menjadi butiran-butiran air yang disebut hujan. Hujan es dapat terjadi karena uap air mengalami pendinginan ekstrim hingga menjadi butiran-butiran es. Hujan es biasanya disertai dengan angin puting beliung dan hanya sekitar beberapa menit saja. Kemudian setelah itu akan kembali ke hujan air.
fenomena hujan es tidak hanya turun di wilayah beriklim subtropis, melainkan di wilayah tropis juga. Indonesia juga pernah mengalami fenomena hujan es. Nah, dari teks ini kita bisa mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks ini. Apa saja peristiwanya? Yang pertama, turunnya gumpalan atau bola-bola es dari langit yang disebut hujan es. Yang kedua, uap air menjadi awan. Awan kemudian turun menjadi butiran-butiran air. Yang ketiga, uap air mengalami pendinginan ekstrim menjadi butiran-butiran es. Yang keempat, hujan es disertai angin puting beliung. Yang kelima, angin puting beliung akibat hujan es hanya beberapa menit. Nah, ini beberapa peristiwa yang terjadi dalam teks tadi. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini bisa kita urutkan ya. Ini peristiwanya belum urut. Kita urutkan bisa dengan kalimat kalian sendiri. Ya, urutan peristiwanya yang pertama, uap air menjadi awan. Yang kedua, awan menjadi butiran es akibat pendinginan ekstrim. Yang ketiga, hujan es terjadi dengan turunnya butiran-butiran es. Yang keempat, hujan es disertai angin puting beliung. Urutan yang kelima, angin puting beliung akibat hujan es hanya beberapa menit saja. Nah, ini ya urutan peristiwa dari peristiwa yang sudah kita tulis sebelumnya. Ya, kita tulis dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Tugas PI, bacalah teks berjudul Macam-macam Siklus Air, Bu Pena halaman 32, Bu Pena 5D ya. Paragraf 1 saja. Setelah itu tuliskan peristiwa dalam teks tersebut dan urutan peristiwanya. Silahkan kalian kerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.